Perkenalkan, nama saya Rizka Arham dengan NIM H05230455 kelas PGSDB. Baik, di sini saya akan melakukan presentase materi mengenai telaah kurikulum pendidikan di Indonesia. Nah, adapun yang pertama mengenai pengertian dari kurikulum. Miller dalam Juanda mengungkapkan bahwa kurikulum sebagai mata pelajaran yang harus dikuasai siswa untuk naik kelas atau untuk mendapatkan ijazah adalah termasuk pandangan kurikulum tradisional atau klasik. Kurikulum adalah rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Nah, selanjutnya mengenai landasan filosofis pengembangan kurikulum. Landasan filosofis berfungsi sebagai panduan dalam merumuskan tujuan pendidikan dan memilih materi pelajaran dan menentukan metode pengajarannya seperti apa. Di Indonesia, landasan filosofis pengembangan kurikulum dipengaruhi oleh Pancasila sebagai dasar negara dan falsafah hidup bangsa. Filosofi ini menekankan pada pengembangan manusia Indonesia yang berketuhanan, berkemanusiaan, bersatu, berkerakyatan, dan berkeadilan. Selain itu, pengembangan kurikulum juga mempertimbangkan teori-teori pendidikan yang relevan dan kebutuhan peserta didik serta masyarakat. Adapun menurut Nation bahwa dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum tidak terlepas dari aliran-aliran dalam filsafat, antara lain yang pertama itu ada perennialisme. Nah, perennialisme merupakan suatu aliran dalam pendidikan yang lahir pada abad ke-20. Perennialisme berasal dari kata perennial yang berarti abadi, kekal atau selalu. Perennialisme lahir sebagai suatu reaksi terhadap pendidikan progresif. Pandangan perennialis bahwa pendidikan harus lebih banyak mengarahkan pusat perhatiannya pada kebudayaan ideal yang telah teruji dan tangguh. Perennialisme memandang pendidikan sebagai jalan kembali atau proses pengembalikan keadaan manusia sekarang seperti dalam kebudayaan ideal. Dan yang kedua, esensialisme. Esensialisme itu adalah pendidikan yang didasarkan kepada nilai-nilai kebudayaan yang telah ada sejak awal peradaban umat manusia. Esensialisme memandang bahwa pendidikan harus berpijak pada nilai-nilai yang jelas dan tahan lama dalam memberikan kestabilan, mempunyai tata aturan yang jelas. Yang ketiga, progresivisme. Progresivisme ini adalah suatu gerakan dan perkumpulan yang didirikan pada tahun 1918. Aliran ini berpendapat bahwa pengetahuan yang benar pada masa kini mungkin tidak benar di masa mendatang. Pendidikan harus berpusat pada anak, bukannya berfokuskan pada guru atau bidang muatan. Selanjutnya kita akan membahas poin ketiga atau yang terakhir mengenai perkembangan kurikulum di Indonesia. Adapun yang pertama, kurikulum rencana pelajaran. Kurikulum yang digunakan di Indonesia dipengaruhi oleh tatanan sosial politik di Indonesia. Negara-negara penjajah yang mendiami wilayah Indonesia ikut juga memengaruhi sistem pendidikan di Indonesia. Nah, pada masa penjajahan Belanda, sistem pendidikan diatur dengan prosedur yang ketat, dari mulai aturan siswa, pengajar, sistem pengajaran, dan kurikulum. Sistem prosedural seperti ini sangat berbeda dengan sistem prosedural pada sistem pendidikan Islam yang telah dikenal sebelumnya. Sistem pendidikan Belanda pun bersifat diskriminatif. Dan yang kedua, kurikulum berorientasi pencapaian tujuan. Setelah Indonesia memasuki masa Orde Baru, maka tatanan kurikulum pun mengalami perubahan dari rencana pelajaran menuju kurikulum berbasis pada pencapaian tujuan. Dalam konteks ini adalah kurikulum subjek akademik, merupakan model konsep kurikulum yang paling tua sejak sekolah yang pertama dulu berdiri. Kurikulum ini menekankan pada isi atau materi pelajaran yang bersumber dari disiplin ilmu. Penyusunannya relatif mudah dan praktis. Dan yang ketiga, kurikulum berbasis kompetensi
dan KTSP yang ada sejak tahun 2004 atau 2006. Nah, kurikulum yang berorientasi pada pencapaian tujuan berimplikasi pada penguasaan kognitif lebih dominan namun kurang dalam penguasaan keterampilan atau skill, sehingga lulusan pendidikan kita tidak memiliki kemampuan yang memadai, terutama yang bersifat aplikatif, sehingga diperlukan kurikulum yang berorientasi pada penguasaan kompetensi secara holistik. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari saya mengenai telak kurikulum di Indonesia. Adapun kesimpulannya, perkembangan kurikulum di Indonesia menunjukkan upaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan menyesuaikan dengan kebutuhan zaman. Kurikulum terus berkembang dan mengalami perubahan untuk menjawab tantangan dan kebutuhan yang muncul di masyarakat.